Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, hari ini Bu Indah akan melanjutkan materi berkaitan dengan desk opinion dan juga public opinion. Apa itu desk opinion dan public opinion? Kita simak dulu penjelasan saya berikut ini ya. Anda pasti ingat beberapa kategori dari produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu ada dua macam ya. Yang pertama, Anda sudah mengenal news. Kemarin Anda sudah belajar bagaimana cara membuat berita gitu ya, straight news begitu. Kemudian news itu juga ada dua jenis ya, ada straight news dan juga ada features news. Nah, sedangkan kategori dari produk jurnalistik berikutnya ialah views. Jadi dalam produk jurnalistik tidak hanya ada news, tapi juga ada views. Views itu apa? Views itu isinya banyak ya. Ada opini, ada kolom, ada tajuk rencana, dan ada isi. Tadi di awal saya sampaikan berkaitan dengan desk opinion dan public opinion. Desk opinion ini disebut juga sebagai yang disampaikan atau yang ditulis oleh redaksi, disebut juga sebagai tajuk rencana. Sedangkan opini di sini dibuat oleh eksternal ya, atau orang di luar redaksi, yang disebut juga sebagai opini publik atau public opinion. Nah, untuk mengetahui apa itu desk opinion atau saya sebut dengan istilah tajuk rencana, kita simak video berikut ini ya. Apa sih tajuk rencana itu? Tajuk merupakan sebuah tulisan sejenis artikel yang dibuat oleh redaksi tentang suatu topik tertentu. Tulisan dalam tajuk merupakan penyikapan redaksi secara utuh terhadap suatu kasus atau peristiwa atau pandangan yang berkembang di masyarakat. Jadi, penulisnya harus dari sebuah redaksi media, baik berupa majalah, koran, tabloid, ataupun kording. Biasanya, tajuk rencana ditulis oleh penulis senior atau setingkat dengan redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi. Kadang, tajuk rencana juga disebut dengan istilah editorial atau istilah lainnya. Bagaimana sistematika tajuk rencana? Sistematika tajuk rencana tidak jauh berbeda dengan sistematika artikel, yang berisi yang pertama, memaparkan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengungkap penyebab dari sebuah masalah. Yang ketiga, menganalisa akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang keempat, memaparkan ide atau solusi atau penyikapan redaksi terhadap suatu masalah. Hanya saja, yang membedakannya yaitu dalam penulisan artikel, sistematikanya harus berurut seperti demikian, sedangkan dalam penulisan tajuk, sistematikanya tidak selalu berurutan. Nah, jadi pada dasarnya struktur tajuk dan artikel adalah sama. Hanya saja, yang membedakannya, artikel dengan tajuk rencana adalah penyikapan yang tegas dalam isi tulisan sebuah tajuk rencana tersebut. Bagaimana menulis tajuk rencana yang bagus? Ada dua jenis gaya penulisan tajuk rencana yang sering dipakai di media, yaitu yang pertama, gaya-gaya yang tegas, lugas, padat, dan tajam. Gaya yang kedua yaitu gaya esai. Bagaimana? Gampang kan? Nah, selamat mencoba dan jangan lupa untuk bergabung di ajang Presslist 9 dengan mengunjungi link yang disediakan di description box. Sampai jumpa, terima kasih. Oke, baik.
kita lanjutkan ya untuk materinya. Nah, tadi saya sudah tampilkan video berkaitan dengan tajuk rencana. Nah, untuk itu sekarang kita bahas lebih dalam berkaitan dengan apa itu desk opinion dan juga apa itu tajuk rencana ya. Apa itu public opinion? Public opinion adalah dia dibuat oleh institusi atau seseorang di luar redaksi itu sendiri. Nah, penerbitan pers khususnya surat kabar dan majalah hampir semuanya menyediakan kolom untuk menampung pendapat atau pandangan. Ini merupakan wujud dari institusi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Masih ingat ya, salah satu fungsi dari pers yaitu sebagai kontrol sosial ya. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Jürgen Habermas, seorang tokoh ahli sosiologi ya. Habermas mengatakan bahwa salah satu ciri khas dari masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ruang publik atau masyarakat yang terfasilitasi ruang publik. Ruang publik dipahami Habermas tidak hanya sekedar ruang publik yang bentuknya fisik, tapi juga bentuknya adalah penyediaan kolom atau penyediaan sarana untuk menyampaikan pendapat oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat bisa berpendapat pada sebuah kolom atau pada ada media yang mewadahi pendapat masyarakat, maka itu juga menjadi indikasi dari sebuah masyarakat yang sehat atau negara yang sehat begitu. Nah, koran-koran, surat kabar, majalah, televisi, kemudian media online juga menyediakan wadah untuk public opinion ini. Nah, opini dalam penerbitan pers ini disebut juga sebagai public opinion, yang artinya adalah pendapat, pandangan, atau pemikiran dari masyarakat luas untuk menanggapi atau membahas permasalahan yang dimuat dalam penerbitan pers. Masyarakat luas sendiri bukan orang-orang di redaksi tentunya, tapi masyarakat luas ini adalah orang-orang yang berasal dari luar pengelolaan penerbitan pers itu sendiri. Jadi, siapapun bisa menulis untuk public opinion ini, termasuk Anda, mahasiswa, dosen, pakar, siapapun dia bisa menulis public opinion. Apa saja bentuk dari public opinion? Apakah hanya berupa artikel opini? Oh tidak, bisa berupa komentar atau artikel opini itu sendiri, atau bisa juga berupa surat pembaca. Nah, komentar ini biasanya berisi pendapat atau pandangan masyarakat terkait sebuah peristiwa. Biasanya dimuat secara kalau di media online biasanya di kolom bawahnya ya. Kadang-kadang kita lebih suka membaca komentar netizen ya daripada berita itu sendiri. Saya termasuk salah satu orang yang mengikuti beberapa portal berita begitu. Kadang ketika saya malas baca beritanya, saya baca komentar netizennya. Wah, luar biasa. Saya bisa menyimpulkan bahwa literasi masyarakat Indonesia ini masih perlu diperbaiki ya, karena komen netizen kadang-kadang nggak nyambung atau dia belum baca sudah komen duluan. Padahal harusnya kita baca dulu baru komen gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Anda baca komentar netizen itu kadang-kadang tidak matching dengan berita yang ditulis. Tapi ini adalah bagian dari opini dari masyarakat. Yaitulah realitas yang kita hadapi di masyarakat, bahwa masyarakat kita mereka mampu menyampaikan opini publiknya, tapi itu tadi ada dua kategori masyarakat yang melek media dan ada juga yang tidak melek media begitu. Nah, jika komentar diterima dan dianggap layak muat oleh redaktur, maka dimuat pada penerbitannya dengan diberi nama byline story. Ya, jadi ada tidak anonim begitu. Bahkan kalau Anda baca di portal beritanya, di Facebooknya E100 begitu ya. Di Facebooknya E100 itu bahkan ada gelar-gelar yang diberikan kepada yang memberikan komentar. Ada pembaca atau pembaca terbaik atau apa begitu, ada gelar-gelar itu gitu. Nah, jadi ada semacam label atau band gitu yang dilekatkan pada orang-orang itu. Jadi kalau misalnya ada Kaskus ya ada yang newbie, ada yang sudah up begitu. Nah, pemberian nama atau byline story bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban manakala komentar tersebut pada akhirnya menimbulkan polemik. Nah, Anda bisa amati di Facebooknya E100 itu. Mereka akan delete ya komentar-komentar dari orang-orang yang namanya nggak jelas. Nah, ini E100 atau milik Suara Surabaya ini mulai
mereka menyeleksi gitu ya. Ini untuk mewujudkan balance story yang bertanggung jawab gitu ya. Mereka dihapus yang namanya alay-alay. Jadi kebanyakan nama-nama yang berkomentar ya sebagian besar sudah diseleksi dan namanya adalah nama-nama asli begitu, atau nama-nama yang normal gitu. Kalaupun nggak asli tapi minimal normal. Nah, tanggung jawab di sini berarti memberikan balance story adalah tanggung jawab terhadap isi komentar oleh penulis komentar itu sendiri. Kenapa sih S100 harus melakukan hal itu? Ya ini adalah bagian dari tanggung jawab dari opini publik itu. Dan saya rasa ini langkah yang bagus. Pada pembuatan komentar ini, redaktur boleh mengedit gaya bahasanya, tapi tidak mengurangi isi dari komentar tersebut. Ini biasanya kalau di koran ya, atau di versi cetak, tapi kalau online tidak. Nah, ini saya ambil dari Tribun News. Nah, Tribun ini komentarnya, ini balance story-nya masih kurang bertanggung jawab karena nama-namanya masih nama-nama yang mengandung buzzer gitu. Tidak jelas. Kalau di S100 Anda bisa amati nama-nama yang berkomentar, nama-nama yang normal begitu. Ya. Kemudian artikel. Artikel adalah opini masyarakat yang dituangkan dalam tulisan tentang berbagai soal. Tentang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bahkan olahraga. Penulisan ini bisa berdasarkan pada gagasan murni dari penulis, bisa juga mengambil dari sumber lain. Nah, penulisannya bebas ya, tapi intinya dari penulisan artikel ini adalah opini yang dibuat itu berdasarkan pada solusi. Nah, ini soalnya saya pernah membuat sebuah artikel ya, opini yang dimuat di Koran Suriah. Saya menulis tentang napi nyaman dibui. Nah, judulnya nggak harus berkata-kata ya, cukup 3 kata juga boleh. Napi yang nyaman dibui. Ini saya mensoroti, mereview bagaimana kondisi LP di Indonesia ketika dibandingkan dengan kondisi lapas di Norwegia. Ini kebetulan waktu itu saya habis berkunjung di Norwegia, saya mengunjungi Ila Prison, kemudian saya review, saya bandingkan dengan bagaimana di Indonesia dan dikaitkan dengan konsep rehabilitasi. Ini adalah artikel yang ringan, tidak essay biasa begitu. Kemudian surat membaca, Anda juga bisa menuliskan surat membaca. Surat membaca ini adalah opini publik yang cukup menarik dalam penerbitan pers. Pengirim surat membaca ini adalah publik yang pada umumnya pelanggan atau pembaca. Sehingga masalah yang disampaikan beragam, ada yang penipuan atau karena apa, atau kehilangan surat membaca, misalnya dia protes terhadap sebuah instansi, listrik, PDAM, dan sebagainya, itu bisa ditulis di surat membaca. Pernahkah Anda menulis surat membaca? Oke, nah ini contohnya ya. Nah, lalu apa itu desk opinion? Tadi kita sudah bahas tentang public opinion. Desk opinion ini adalah opini penerbit atau opini redaksi. Dia adalah pandangan, pendapat, atau opini redaksi terhadap suatu masalah yang ada di masyarakat. Dan ini dimuat sebagai suara redaksi. Disebut juga sebagai tajuk rencana atau editorial. Kalau di Jawa Pos, Anda bisa buka di halaman kedua, sebelah kiri atas pojok ya. Ada tulisannya Jati Diri. Oke, kalau Anda punya koran Jawa Pos di rumah, Anda bisa buka itu di Metropolis ya, di halaman 2 pojok kiri atas ya, ada rubrik namanya Jati Diri. Nah, rubrik Jati Diri ini merupakan tajuk rencana atau bagian atau contoh dari desk opinion. Tajuk rencana merupakan sikap ya, pandangan atau pendapat penerbit terhadap masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Yang nulis siapa Bu? Yang nulis adalah redaksi. Nah ini merupakan induk dari karangan pada surat kabar atau majalah. Jadi dia mensoroti tentang topik utama yang dibahas di koran tersebut. Nah ini adalah pendapat dari redaksi itu sendiri. Yang menulis apakah